Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah gunung yang ada di daerah kita tercinta, yaitu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Gunung itu bernama Gunung Sangiang. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar Gunung Sangiang. Coba perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, gunung ini bukan hanya tinggi dan megah, tetapi juga memiliki cerita yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bima. Anak-anak, lihat puncaknya. Lihat bentuknya yang menjulang, seolah-olah gunung itu berdiri gagah menjaga daerah sekitarnya. Indah sekali bukan? Nah, sekarang perhatikan ya, di layar kalian akan melihat tombol lanjut. Kalau tombol ini ditekan, kita akan berpindah ke slide berikutnya. Perhatikan. Nah, kita sudah pindah. Sekarang ada juga tombol kembali. Kalau kita ingin melihat slide sebelumnya, kita klik kembali. Nah, kita akan mundur ke halaman tadi ya. Tapi karena kita mau ke slide selanjutnya, maka klik next atau selanjutnya. Nah, sudah paham kan anak-anak? Berikutnya pertanyaan pemantik. Nah, pernahkah kamu melihat gunung? Kedua, menurutmu gunung itu terbentuk bagaimana? Dan apa saja yang bisa kita temukan di sekitar gunung? Adik-adik, silakan jawab sesuai dengan yang pernah kalian lihat atau ketahui. Ini adalah pendapat awal kalian, jadi tidak perlu takut salah. Semua jawaban kalian akan membantu kita memahami cerita hari ini dengan lebih baik. Yang penting kalian berani menyampaikan pendapat dan mau berpikir. Nah, sekarang kita siapkan diri untuk mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Sekarang kita sudah sampai pada bagian ayo mulai bercerita. Di bagian ini kita akan mulai memasuki kisah tentang Gunung Sangiang. Kita akan mendengarkan secara bersama. Gunung Sangiang. Di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah gunung yang tinggi dan megah bernama Gunung Sangiang. Gunung ini berada di Pulau Sangiang dan dikelilingi oleh laut yang biru. Dari kejauhan, gunung ini tampak gagah berdiri seolah menjaga daerah sekitarnya. Sejak zaman dahulu, masyarakat Bima percaya bahwa Gunung Sangiang adalah gunung yang istimewa. Selain sebagai gunung berapi yang aktif, gunung ini juga dianggap memiliki nilai sejarah dan cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ayo lanjut bercerita. Dengarkan baik-baik ya. Konon pada masa lampau, Pulau Sangiang jarang dihuni oleh manusia. Orang-orang hanya datang untuk mencari ikan atau mengambil hasil alam seperlunya. Mereka percaya bahwa gunung tersebut harus dihormati. Jika manusia menjaga alam dengan baik, maka alam pun akan memberi manfaat. Tetapi jika manusia merusaknya, maka alam bisa menunjukkan kekuatannya. Beberapa kali Gunung Sangiang pernah mengeluarkan asap dan abu. Peristiwa itu membuat masyarakat semakin sadar bahwa gunung tersebut adalah gunung berapi yang masih aktif. Para orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya agar selalu bersyukur kepada Tuhan dan menjaga lingkungan sekitar. Yuk lanjut. Walaupun kadang terlihat mengeluarkan asap, Gunung Sangiang juga memberi banyak manfaat. Tanah di sekitar gunung menjadi subur karena abu vulkanik.
Laut di sekelilingnya kaya akan ikan. Keindahan alamnya pun sangat mempesona. Nah, selanjutnya latihan membaca kritis. Adik-adik, di sini kita akan dilatih untuk membaca kritis, yaitu berupa beberapa pertanyaan agar kita bisa menjawab. Nah, di sini juga kita akan berpikir kritis secara bersama-sama. Pertanyaannya ada 5. Untuk soal pertama, mengapa masyarakat Bima percaya bahwa Gunung Sanghyang harus dihormati? Nah, di bagian ini adik-adik akan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengklik jawaban yang benar. Nah, adik-adik memilih A, B, C, dan D. Nah, mana jawaban yang benar menurut adik-adik? Dan tinggal adik klik jawaban misal A, maka akan muncul animasi salah. Dan jika adik-adik memilih jawaban yang benar, maka akan muncul animasi yang benar. Nah, begitu ya adik-adik. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apa hubungan antara menjaga alam dan keselamatan manusia menurut cerita tersebut? Nah, pertanyaan selanjutnya ini yaitu jawabannya sama. Tinggal adik-adik mengklik mana jawaban yang benar dari A, B, C, dan D. Nah, ketika kita mengklik, maka akan muncul animasi seperti ini adik-adik, yaitu jawaban salah. Dan ketika nanti adik-adik pilih jawaban yang benar, maka akan muncul animasi juga. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita, apa bukti bahwa Gunung Sanghyang adalah gunung berapi aktif? Nah, sama ya adik-adik, caranya yaitu tinggal mengklik jawaban yang benar dan yang salah. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa pesan moral utama yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Nah, adik-adik tinggal pilih jawaban yang benar sama seperti tadi. Nah, selanjutnya atau yang terakhir untuk pertanyaannya, mengapa tanah di sekitar Gunung Sanghyang menjadi subur? Nah, adik-adik ini adalah jawaban atau cara agar kalian bisa berpikir kritis. Nah, jawabannya kalian pilih sama ya kayak tadi, kalian klik maka akan muncul animasi-animasi yang akan menjawab dari jawaban kalian. Nah, bagus sekali. Anak-anak sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan menyaksikan video yang menampilkan Gunung Sanghyang. Nah, di sini Ibu sudah memiliki link untuk kita nonton secara bersama. Nah, bentang alam terkenal apa di Indonesia ya yang ingin nanti kita kunjungi? Jadi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan nonton video Gunung Sanghyang agar kita paham lebih dalam lagi terkait dengan cerita Gunung Sanghyang. Nah, terakhir penutup. Terima kasih sudah menyimak anak-anak hebat. Yuk tetap semangat dan terus penasaran dengan keindahan alam di sekitar kita. Bye-bye.